Al-hadis Rabi hadis yang keempat an Asma binti Umais ya. An Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sal abdu, seburuk-buruknya seorang hamba adalah abdun bakhila wahtala. Ya, seorang hamba yang bakhil, pelit, sombong. Pelit, sombong lagi. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa nasiyal kabirul muta'al, dan dia lupa kepada zat yang maha besar, al muta'al, dan zat yang maha tinggi. Lupa kepada Allah. Udah pelit, sombong, jelek, sejelek-jeleknya orang, kata ini. Kata Kanjeng Nabi. Bi'sal abdu, dan seburuk-buruknya seorang hamba adalah abdun tajabbara, hamba yang berbuat sewenang-wenang, wa'tada, dan melampaui batas, berlebihan. Wa nasiyal jabbaral a'la, dan dia lupa kepada zat yang maha jabbar, yang maha memaksa, al-a'la, dan maha tinggi. Bi'sal abdu abdun saha walaha, seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang saha, yang lupa, walaha, dan lalai. Udah lupa, lalai, lupa kewajiban, lalai lagi, sekalinya ingat lalai, entar-entaran, gitu ya. Iya. Tuh, hati-hati. Wa nasiyal maqabir wal bila, dan dia lupa terhadap kubur. Wal bila, dan bila, tulang belulang katanya. Bila itu apa namanya? Tengkorak. Iya, tengkorak lah. Punah. Ayo. Long, ingat sama kubur mah. Bi'sal abdu abdun ata wa tagha. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang sombong, ata, wa tagha, dan angkuh. Wa nasiyal mubtadi wal muntahi, dan dia lupa zat yang mubtadi wal muntahi, zat yang apa? Bukan zat. Wa nasiyal mubtadi, lupa terhadap awal, wal muntahi, dan lupa terhadap akhir. Lupa awalnya, lupa akhirnya. Saking sombong tuh. Bi'sal abdu abdun yahtilud dunya bidin. Seburuk-buruknya hamba adalah seorang hamba yang mencari dunia dengan agama. Ayatlubud dunya bi amalil akhirah. Orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Sekarang kan banyak tuh ya yang menjual agama dengan akhirat. Apa namanya? Mencari dunia dengan akhirat. Proposal lagi. Proposal. Kegiatan lah gitu ya. Ya. Ini lagi sekarang tuh banyak tuh apa? Kayak menjual anak panti, ya kan? Kedoknya kan akhirat nih, sedekah, ayo infak. Pengajian. Kalau masjid. Ini tuh ya, seburuk-buruknya hamba. Banyak ada sesi tanya. Banyak kan sih, boleh ya. Ya. Bi'sal abdu abdun yahtilud dini bisyahwat, katanya. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang mencari agama dengan syahwat. Ya, atau menukar agama dengan syahwat. Nah, ini ada satu kisah ya dalam kitab Bosfor itu yang lempengan ini nih, lempengan ya apa namanya, yahtilud dini bidunya sama yahtilud dunya bidin. Jadi dulu zamannya Sayyidina kekhalifahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Itu pada masa Daulah Abbasiyah berarti ya. Umar Abdul Aziz itu. Ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan untuk menyerang Romawi. Menyerahkan pasukan ke Romawi, ternyata kalah perang. Sampai-sampai ada 10 orang yang ditawan oleh Raja Romawi. Ditahan, kemudian dikumpulkanlah rakyatnya di lapangan yang luas, dikumpulkan, disaksikan tuh oleh rakyatnya, dipanggil yang 10 orang ini. Kemudian dipanggil satu-satu. Siapa yang mau ikut agamaku, maka akan diberikan jabatan kerajaan, akan dijadikan sebagai pahlawan gitu ya. Dikasih kerajaan, harta yang berlimpah dan kerajaan. Panggil yang pertama, mau nggak kamu jadi ikut agamaku? Nggak mau katanya.
Ya, kalau mau dikasih harta berlimpah, jabatan, dijadikan sebagai pahlawan. Enggak mau, penggal. Ya. Yang kedua dipanggil lagi sama. Jawaban yang kedua sama tuh. Yang ketiga ketika ditawarkan jabatan, ketika ditawarkan harta benda, kemudian mau dikasih kerajaan, kalau mau bahkan akan dijadikan sebagai raja gitu. Mau dia. Kalau itu betul yang kau janjikan, aku mau ikut agamamu. Begitu dia mau, dipanggil wazirnya, menterinya, ya, penasehatnya, wazir bagaimana? Berikan katanya semua yang aku janjikan kepadanya. Berikan dia harta, berikan dia kerajaan, berikan dia tahta, berikan bendera segala macam. Kata wazirnya, "Tar dulu ya raja. Bagaimana bisa? Baru sekali aja ini belum terbukti apa-apa mau dikasih. Buktikan dulu kalau dia ini setia dengan ucapannya." Nah, dipanggillah yang keempat. Kemudian diperintahkan yang ketiga ini untuk membunuh yang keempat saudaranya. Kalau kamu benar apa yang kamu ucapkan mau ikut agamaku, coba bunuh yang keempat. Berani nggak? Lalu dibunuhlah yang keempat ini sama yang ketiga ini. Setelah dibunuh sama raja, dipanggil lagi wazirnya. Sekarang berikan tuh yang aku janjikan kepadanya. Kasih harta, kasih kerajaan segala macam. Kata wazirnya, "Entar dulu ya raja. Ya, bagaimana bisa kita ngasih kepada orang yang dia aja katanya temannya yang berjuang dari kecil, yang mungkin bahkan hidup dari sama-sama lahir, belajar sama-sama, dia dibunuh. Apa tidak mungkin kita nanti yang baru kenal sekarang ini suatu saat dia membunuh kita?" Kata raja berat juga, "Madain." Akhirnya semuanya dibunuh. Ini termasuk adalah orang yang yakhtiludini bisyahwat, karena syahwat, menukarkan agama dengan syahwat duniawi. Lebih baik. Ya lebih mati begini karena mati sama-sama mati juga. Iya kan? Kasusnya tuh. Sekarang apalagi zaman-zaman caleg kan banyak ya kan, jual ayat, jual ini, jual itu. Demi politik tuh banyak. Kedua. Jadi nih. Calon-calon Diumus. Belum koyo. Ketengin anggutin. Bisal abdun toma ayakuduhu. Sebaik-baiknya hamba adalah abdun toma ayakuduhu. Toma leh. Ya. Seorang hamba yang dikuasai oleh serakahnya, oleh tomaknya, ya. Yang dituntun oleh rasa tomaknya. Ya. Biasal abdun hawa yudilluhu. Seburuk-buruknya hamba adalah seorang hamba yang yudilluhu hawa, yang disesatkan oleh hawa nafsunya. Biasal abdun ragabun yadulluhu. Ya, seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang dihinakan oleh kesenangannya. Yadulluhu ragabun, yang dihinakan oleh kesenangannya. Kan banyak ya, tidak sedikit manusia yang dihinakan oleh kesenangannya. Senang wanita habis-habisan, jabatan habis-habisan di jabatan. Tapi pada akhirnya dihinakan dengan jabatannya, dengan naudzubillah min rawahu Tirmidzi wa qala hadisun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Kata Imam Tirmidzi, ini hadis gharib. Tidak diketahui lagi ada hadis selain dari arah yang ini. Hadis gharib ini hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Satu perawi saja. Itu baik ada kalanya langsung Rasulullah itu meriwayatkannya satu perawi di bawahnya dengan seorang sahabat yang meriwayatkan cuma satu. Ya. Tapi hadis gharib ini tidak selalu dhaif. Ada juga banyak juga hadis yang kalau mencukupi syarat sahih dia. Seperti juga hadis innamal a'malu binniyat, itu hadisnya hadis gharib. Karena innamal a'malu binniyat itu yang meriwayatkan cuma Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis gharib. Di atasnya cuma satu sahabat. Tidak kenyang Nabi, sahabatnya satu. Jadi semua hadis yang meriwayatkan setelahnya semuanya ngambil daripada Sayyidina Umar. Tapi gharib tidak harus selalu di sahabat, kadang-kadang ada di bawah. Banyak sahabat kemudian yang meriwayatkan berikutnya cuma satu misalnya, tabi'in atau di setelahnya. Itu namanya hadis gharib. Jadi kedudukannya tidak walaupun cuma satu, tetap kedudukannya bisa sahih juga, bisa hasan, bisa dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, langsung tanya jawab Pak Muadi silakan. Kamu banyak bingung nanya. Hanya
Sama Nanya, Bon. balong. Nanya Panda, Bon, nanya Panda.